Informasi tentang polusi udara, di mana ngerinya polusi udara di Jabodetabek memberi dampak buruk bagi lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat. Polusi udara bisa memicu perubahan iklim dengan dampak mengerikan, industri berbasis batu bara. Dengan polusi udara paling buruk versi laman IQR pada Minggu pagi 27 Agustus 2023 ini. Sementara DKI Jakarta dan beberapa kota di sekitarnya juga masih mendominasi dari 10. Polusi adalah ketika lingkungan tercemar oleh zat berbahaya dan dapat merusak ekosistem lingkungan itu sendiri. Salah satunya adalah polusi udara. Polusi udara berasal dari kegiatan atau aktivitas manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor, industri atau pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil yang akhirnya dapat menyebabkan hujan asam. Hujan asam terjadi ketika gas polutan yang berada di atmosfer mengalami reaksi dengan air dan oksigen. Gas-gas ini berasal dari aktivitas manusia seperti berkendara, pembakaran bahan bakar fosil, dan kegiatan industri. Gas utama yang berperan dalam membentuk hujan asam adalah gas nitrogen oksida, yang mana gas ini terdiri dari gas nitrogen monoksida dan gas nitrogen dioksida. Gas-gas ini berasal dari proses pembakaran pada mesin kendaraan, lalu dikeluarkan melalui knalpot. Selain gas nitrogen oksida, proses pembakaran bahan bakar fosil juga menghasilkan sulfur dioksida, yang mana gas ini akan terlepas ke atmosfer dan akan membentuk hujan asam. Ketika sudah di atmosfer, kedua gas ini akan bereaksi dengan uap air, oksigen, dan zat lainnya yang berada di atmosfer. Melalui reaksi kimia, gas-gas ini akan membentuk senyawa asam seperti asam sulfat dan asam nitrat. Senyawa asam ini akan bercampur dengan awan di atmosfer dan akan terbawa oleh angin ke berbagai wilayah. Awan yang melalui proses kondensasi dan turun sebagai hujan, yang dimana air hujan tersebut sudah mengandung zat asam. Secara normal, air hujan memiliki tingkat keasaman atau nilai pH sekitar 5,6. Namun, ketika hujan asam turun, nilai pH turun sekitar 4 atau bahkan lebih rendah, di mana tingkat pH yang semakin turun akan mengakibatkan nilai keasaman yang semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan hujan asam sangat berdampak bagi lingkungan. Gaya perkotaan, semakin banyak kendaraan, maka polusi yang dihasilkan akan semakin tinggi. BPS, di Kota Bandar Lampung terdapat sekitar 200.000 hingga 300.000 kendaraan yang melintasi jalan raya setiap harinya. Kendaraan tersebut didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi. Tingkat aktivitas kendaraan buat sektor transportasi jadi sektor yang paling memberikan dampak polusi udara yang paling tinggi di wilayah perkotaan. Berdasarkan data, apabila terdapat satu motor akan menghasilkan sekitar 0,3 gram nitrogen oksida per kilometernya.
apabila satu mobil akan menghasilkan sekitar 0,7 gram nitrogen oksida per kilometernya. Maka apabila terdapat 200.000 motor akan menghasilkan sekitar 600 kg nitrogen oksida per harinya. Dan apabila terdapat 37.000 mobil, maka akan menghasilkan sekitar 259 kg nitrogen oksida per harinya. Maka apabila kita total akan mendapatkan sekitar 859 kg nitrogen oksida atau hampir 1 ton nitrogen oksida per harinya yang terdapat di kawasan kota Bandar Lampung. Dampak dari polusi udara ini akan menyebabkan beberapa dampak-dampak yang serius terhadap lingkungan dan juga manusia. Salah satunya dari manusia itu menyebabkan beberapa penyakit serius seperti ispa, asma, dan juga kanker paru-paru. Kemudian dari asap yang dihasilkan dari kendaraan bermotor itu menghasilkan gas nitrogen oksida yang akan membentuk dari hujan asam ini. Hujan asam ini memiliki dampak yang sangat serius terhadap lingkungan kita. Salah satunya pada air itu akan menurunkan pH-nya menjadi sekitar 4-5, yang dimana kondisi ini sangat beracun bagi ekosistem laut, sehingga akan menyebabkan kematian dari biota-biota laut yang dapat mempengaruhi dari kerjanya rantai makanan. Kemudian dari hujan asam ini juga dia melepaskan dari logam berbahaya seperti aluminium, sehingga apabila itu terdampak ke biota laut, maka ekosistemnya juga akan terganggu. Kemudian terumbu karang itu juga rusak akibat dari aluminium ini, yang dimana kita ketahui terumbu karang ini merupakan rumah bagi ikan-ikan. Kemudian dampak lainnya terhadap tanah itu juga cukup serius. Di antaranya adanya terganggu dari unsur hara yang dimiliki oleh tanah seperti kalsium, kalium, dan magnesium. Nah, apabila itu tercampur dengan logam berbahaya seperti aluminium, maka akan mengalami penghambatan dari pertumbuhannya si tanaman ini, dan juga akan mengganggu dari proses fotosintesis. Nah, yang dimana kita ketahui proses fotosintesis ini merupakan menghasilkan oksigen, yang dimana oksigen ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Dari dampak yang ditimbulkan oleh hujan asam tersebut, kita bisa membuat atau menghindari terjadinya hujan asam tersebut dengan melakukan beberapa solusi. Yang pertama, yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan cara kita menggunakan kendaraan transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki, sehingga jumlah kendaraan yang ada di jalan raya itu berkurang dan menyebabkan gas emisi buang tidak terlalu meningkat tajam. Yang kedua, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan dengan cara kita beralih ke kendaraan listrik atau kendaraan yang memiliki gas emisi yang rendah, sehingga menyebabkan kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan konvensional tersebut. Ketiga, melakukan perawatan kendaraan secara rutin. Dengan melakukan perawatan kendaraan secara rutin, itu membuat pembakaran dari kendaraan tersebut sempurna, yang mengakibatkan emisi gas buang yang sangat rendah. Yang keempat, melakukan penanaman pohon dan reboisasi tanaman. Dengan melakukan penanaman pohon, kita dapat membantu proses fotosintesis dari tanaman tersebut, yang dimana proses fotosintesis itu membutuhkan CO2, dan dari hasil proses tersebut menghasilkan oksigen yang dapat berguna bagi pernapasan atau kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu menggunakan bahan bakar yang lebih bersih. Dengan menggunakan bahan bakar yang memiliki kandungan rendah sulfur dioksidanya, itu dapat membantu
proses pembentukan gas yang menyebabkan hujan asam tersebut lebih rendah. Itu saja solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi terjadinya proses hujan asam tersebut. Kurangi asap kendaraan, selamatkan lingkungan.